Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pendengar sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa memberikan semangat ya dalam aktivitas dan segala kegiatan yang insya Allah memiliki nilai manfaat dan tentunya bertujuan pada hal-hal yang positif dan baik. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Al-Quran sebagaimana yang disampaikan dalam siniar episode pertama. Kali ini kita membicarakan bagaimana Al-Quran bisa mengubah hati seseorang dan bagaimana kita sejatinya harus merubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik karena asas-asas yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim yang kita pegang sehari-hari kita. Nah, melihat Al-Quran di dalam ranah sejarah, kita melihat bagaimana Al-Quran turun secara munajaman atau berangsur-angsur yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman, memudahkan dalam menghafalkan, sehingga ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, maka hukum-hukum dapat disampaikan secara komprehensif dan jelas, tanpa adanya kebingungan ataupun keraguan yang disebabkan oleh kurang hafalnya atau kurang pahamnya terhadap satu atau dua dari isi Al-Quranul Karim ini. Para pendengar sekalian, bahwa di era saat ini kita menyadari bahwa banyak sekali orang yang memiliki pandangan tentang Al-Quran. Contohnya adalah orang-orang barat gitu ya, mempunyai sikap tersendiri tentang Al-Quran yang semuanya hampir seragam. Bahwa mereka mengingkari penisbatannya dengan Allah dan menganggapnya sebagai sebuah kitab karya manusia, yaitu Muhammad dan karangannya. Nah, di antara mereka ini ada yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW ini mengarang Al-Quran dengan cara tertentu, lalu mengakui bahwa ini merupakan karyanya dan kemudian dinisbatkan si karya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik disengaja ataupun tidak ya. Nah, di antara mereka ada yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad mengutipnya dari kitab-kitab orang terdahulu, yakni para ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, kitab Injil dan kitab Taurat ya. Ada pula yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW ini 100% mengarangnya secara sengaja, lalu membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewahyukan kepadanya. Padahal itu murni datang dari dirinya sendiri, bukan bersumber dari manapun di luar dirinya. Nah, hal-hal semacam ini yang dilakukan oleh orientalis atau barat ya, yang bertujuan untuk menghancurkan akidah atau keimanan dalam Islam, menghancurkan pondasi dalam Islam melalui kitab sucinya, ini telah dibantah oleh Syekh Rashid Ridho di dalam bukunya Al-Wahyul Muhammadi sebagai penghadangan terhadap berbagai serangan yang dilancarkan terhadap Al-Quran. Masih banyak anggapan-anggapan lain tentunya tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi, orang yang benar-benar dan dipercaya, atau as-sadiqul amin, sebuah sebutan yang diberikan orang-orang sebelum beliau menjadi rasul, karena mereka tidak pernah melihat satu kedustaan pun dalam diri beliau. Dan dari Nabi Muhammad SAW, dari pribadinya ini tidak membiarkan kedustaan terhadap manusia serta tidak akan berdosa terhadap Allah, seperti yang pernah disampaikan oleh Kaisar Romawi Heraklius setelah dia membaca surat yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad yang mengajaknya masuk Islam. Sementara di waktu yang sama ada segolongan orang dari kaum Quraisy, sehingga Heraklius mengajukan beberapa pertanyaan yang mendetail tentang diri beliau. Nah, ini dalam Sirah Nabawi terjadi ketika sebagian kabilah dari Quraisy datang ke wilayah Heraklius dan ditanyakan bagaimana kepribadian Muhammad sebagai seorang yang mengirimkan surat ini. Dari jawaban mereka itu, Heraklius tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Seperti yang pernah diberitahukan oleh Isa Al-Masih, yang mana ini adalah kepercayaan dari Heraklius di masa itu. Sekiranya saja Heraklius ada di sisinya, tentu dia mau membasuh kedua kaki beliau, bahkan sampai mengatakan hal seperti itu. Tapi ya orang di sekitarnya itu tidak setuju jika dia menemui beliau, maka dari itu dia lebih memilih mementingkan keridhaan mereka, para penasihat-penasihat rajanya ini, dan lebih menyukai kekuasaannya dalam Islam. Dan disinilah kita bisa lihat bahwa kekuasaan bisa mengalahkan keimanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Heraklius. Padahal beliau hampir saja beriman dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan surat ini adalah benar, ajakan ke dalam agama yang benar. Nah, di sisi lain, hadirin sekalian,
Heraklius juga pernah mengajukan pertanyaan kepada kabilah Quraisy, apakah kalian pernah melihat Muhammad ini berdusta? Lalu mereka menjawab, tidak sekalipun kami melihatnya berdusta. Kami tidak pernah melihatnya berdusta. Lalu Heraklius berkata, tidak mungkin dia membiarkan kedustaan terhadap manusia lalu berdusta terhadap Allah. Nah, tuduhan-tuduhan yang terjadi di zaman itu perihal Nabi Muhammad SAW yang dilancarkan oleh kaum-kaum kafir dari Quraisy ataupun dari kabilah yang lainnya, secara tidak langsung ini dibantah oleh Heraklius yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin dia berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Tuhan, sedangkan dia tidak pernah berdusta atas nama manusia. Nah, berbagai tuduhan ini ya tak berbeda ya tentunya, yang orientalis atau misionaris di zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa dulu orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Nah, terkadang mereka ini kebingungan tentang hakikat Al-Quran dan hakikat kedatangannya, maka mereka berdalih dari satu anggapan ke yang lain anggapan dan tidak pernah yakin terhadap satu anggapan. Bahkan di dalam Al-Quran surah Anbiya ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal qalu abghathu ahlami bal iftarahu bal huwa syair. Shadaqallahul azim. Bahkan mereka berkata pula Al-Quran ini adalah mimpi-mimpi yang galut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri adalah seorang penyair. Tetapi kemudian Al-Quran di sini mengalahkan semua anggapan mereka tentang hujjah dan berbagai keterangan itu, sehingga mereka pun beriman kepadanya, meninggalkan kesombongannya dan taklid kepada nenek moyang, serta tidak lagi mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, orang-orang yang tadinya pernah memusuhi Al-Quran itu sebagian berubah menjadi pendukung dan pembelanya. Al-Quran yang tadinya ia benci menjadi cahaya di hati mereka dan sesuatu yang mereka mencintainya. Nah, disinilah kenapa banyak sekali turning point orang-orang di masa itu yang tadinya benci, yang tadinya memerangi Islam, ketika dihadapkan dengan Al-Quran dengan segala fakta yang ada, maka hati mereka menjadi luluh dan melihat dari berbagai perspektif, sehingga pada akhirnya mereka meyakini bahwa ini adalah kalimat Allah, ini adalah kalam Allah yang benar dan harus diimani. Dengan begitu, dari Al-Quran ini bisa saja membuka pintu-pintu hidayah bagi orang yang pada masa itu mungkin masih belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika mereka mendengarkan ataupun membaca salah pesan dari Al-Quran, mereka bisa beriman karenanya. Sebagaimana riwayat Umar bin Khattab di masa itu, ketika beliau masih membenci Nabi Muhammad SAW, tapi setelah mendengar dan membaca salah satu ayat ya dalam Al-Quran surah Toha, beliau langsung luluh hatinya dan ternyata meyakini bahwa kalimat seperti ini tidak mungkin datang dari manusia. Dan sontak di hari itu Umar bin Khattab bergegas mengunjungi Darul Arqam untuk bersyahadat dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang benar-benar Allah turunkan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah melalui Al-Quranul Karim ini. Nah, tapi banyak sekali ya macam-macam orang-orang yang membenci Al-Quran, dari baik di zaman dahulu ataupun di zaman sekarang. Ya, sebagian juga ada yang memiliki paham materialis yang tidak percaya kepada apa yang dibalik materi yang ada ditangkap oleh panca indera, sehingga lumrah saja jika mereka nggak percaya sama hal-hal semacam wahyu, nubuat, kenabian. Bahkan sebagian dari mereka itu tidak percaya bahwa adanya Tuhan yang menguasai alam ini. Tidak pula percaya kepada roh manusia. Ya, inilah adalah sebuah kebingungan yang terjadi yang sudah ada di zaman dahulu hingga zaman sekarang. Terlebih lagi di zaman sekarang kita bisa melihat bahwa gerakan penghancuran akidah, semacam tanda kutip dakwah ateisme, itu sudah mulai merambat ke kita. Mulai dari agnostisisme. Agnostics adalah sebagaimana kita melihat orang lain percaya akan Tuhan tapi tidak percaya sama agama, yang tentu saja hadirin sekalian ini adalah kekeliruan dan yang membingungkan. Nah, tidak heran ya jika mereka juga mengingkari semua kitab yang diturunkan. Mereka akan mengingkari rasul-rasul yang diutus. Mereka juga semua pesan-pesan ataupun garis sejarah yang menurut mereka tidak bisa dibuktikan secara logika, maka itu tidak ada atau salah.
Nah, mereka-mereka ini identiknya para penganut ilmu logika yang ditunjang dengan filsafat materialisme itu. Sehingga nggak aneh ya jika mereka mengingkari kenabian Muhammad dan menganggap Al-Quran adalah kreasi manusia. Nah, yang salah satu yang tak habis pikir adalah sikap para orientalis dan misionis yang meyakini kenabian Musa dan Isa, yang percaya unsur ketuhanan dalam kitab Taurat dan Injil, yang keduanya dianggap berasal dari sisi Allah dan Allah sucikan mereka, meskipun isinya sudah mengalami berbagai macam perubahan dan penyimpangan. Nah, sebab berkaca pada sejarah, Taurat yang asli pernah terbakar musnah di tangan pasukan Babylon saat menyerbu Bani Israel, sehingga Taurat itu tidak ada bekasnya sedikit pun selama puluhan tahun. Kemudian muncul Azra yang menulis Taurat dari hafalannya dan diriwayatkan oleh orang-orang sekitar itu juga. Maka tidak mengherankan jika isinya menyerupai perkiraan dan anggapan serta adanya penyimpangan lafaz-lafaz maupun makna. Nah, di sini gambaran seperti ini dapat kita lihat dalam kitab-kitab Taurat yang beredar dari zaman sekarang, yang ada distorsi terhadap hakikat Allah yang menciptakan, yang mestinya disifati dengan segala aktivitas yang sempurna dan terhindar dari segala macam kekurangan. Ya, karena by nature atau mungkin defaultnya adalah ketika ini adalah kalamullah, maka itu adalah kitab yang sempurna tanpa adanya kekurangan, tidak adanya miskonsepsi. Sebagaimana Al-Quran yang kita pegang itu berisi dengan penuh kesempurnaan baik dari lafaz maupun maknanya. Nah, di sini tanpa merendahkan atau pemahaman agama lain ya, bahwa sementara di sini Taurat di dalam kitab, salah satu kitab Genesis atau Kejadian, ini menyifati Allah dengan kebodohan, kelemahan atau sifat menyesal, dengki dan yang lain-lainnya. Yang itu semua berasal dari sifat manusia yang tentu saja punya kekurangan. Nah, hal ini juga serupa ya, distorsi semacam ini juga pernah diarahkan kepada para nabi dan rasul yang diutus Allah sebagai pemberi petunjuk dan pengajar manusia, serta teladan yang baik bagi mereka, sehingga mereka bisa mengambil dari petunjuknya dan belajar dari perkataannya. Nah, di sini Taurat menisbatkan berbagai kekurangan kepada para nabi dan rasul dari perilaku yang buruk, dan hanya layak dilakukan oleh orang-orang yang hina, yang tentu saja ini bisa jadi ketika nabi atau rasul melakukan sesuatu yang buruk, ini bisa saja mencederai sifat wajib bagi rasul, yang mana dalam Islam bahwa nabi dan rasul terkenal dengan salah satu sifatnya adalah maksum ya. Nah, inilah sebagian kecil dari apa yang terjadi dengan kitab Taurat, sesuatu kitab yang juga harus kita imani keberadaannya dan proses turunnya. Lalu bagaimana dengan kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa Al-Masih alaihi salam? Nah, ini pun sama ya, Injil yang asli tidak dikenal dan tidak didapatkan dimanapun. Sebagaimana yang beredar pada zaman sekarang hanyalah sekadar kisah yang ditulis oleh orang-orang sepeninggal Isa Al-Masih, yaitu sebagian murid-muridnya yang terkenal, sebagaimana periwayatannya sering dituliskan di situ, kayak Lukas, Matius, dan lain sebagainya, yang mana mereka dipercaya sebagai murid-murid Nabi Isa alaihi salam dengan suatu bahasa yang tidak menunjukkan sebagai naskah asli tentunya. Nah, dari sini kita melihat bahwa perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, tanpa kita menafikan keimanan kita terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, kita bisa melihat bahwa Al-Quran ini berisi kesempurnaan, yang mana pesan-pesan yang tanda kutip sempat hilang di zaman Taurat, atau pesan-pesan yang dianggap oleh manusia itu tidak relevan, itu disempurnakan di dalam Al-Quran, sehingga beberapa hukum ada yang sama, ada yang berbeda, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui hikmah ataupun alasan-alasan yang tepat untuk hal ini. Nah, lalu apalah artinya dari kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil yang ada pada zaman sekarang jika dibandingkan dengan Al-Quran, yang bahkan tak seorang pun berani menambahi atau mengurangi satu huruf? Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Itu bisa dibaca di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana seseorang pun jika saja ingin mencoba untuk mengubah isi Al-Quran, maka akan sangat banyak orang-orang yang bisa mengoreksinya. Mengingat kita bisa lihat ya, banyak sekali hafizul Quran dari berbagai penjuru dunia, yang mana semua orang dunia ini tidak berasal dari satu bahasa yang sama, dari suku yang sama. Dan masing-masing orang yang mencoba menghafal Al-Quran dari seluruh dunia ini pasti
mendapatkan effort yang tidak begitu mudah, terlebih yang bukan berbahasa ibu bahasa Arab, yang memiliki lahjah atau lajnah yang berbeda-beda. Nah di sini siapapun orang yang berakal, kita juga tidak akan sudi membandingkan antara Taurat dan Injil dengan Al-Quran, kitab yang abadi dan terang dalam bimbingan, susunan kalimat, bentuknya atau isi kandungan dan pengaruh-pengaruhnya yang ada di dalam kitab tersebut. Nah oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang terpelihara. Salah satu kekhususan Al-Quran sendiri adalah terpeliharanya isi Al-Quran. Ya, tadi menggunakan ayat tadi ya, Al-Hijr ayat 9, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Sampai tiba di suatu masa di yaumil akhir nanti, Allah akan mengangkat segala hafalan manusia terhadap Al-Quran, segala tulisan yang menandakan bahwa akan berakhirnya zaman-zaman ini, di saat manusia dalam keadaan keterasingan, orang-orang soleh dalam keterasingan, dan nilai-nilai agama, nilai-nilai positif dalam kehidupan sudah semakin tergerus oleh nafsu manusia. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala memelihara yang maknanya adalah Allah menjaga dari segala macam penyimpangan dan pengubahan yang bisa dialami oleh naskah apapun, ya enggak cuma kitab-kitab suci, buku-buku informasi, sains, ilmu pengetahuan segala macam itu pun masih bisa diadakan penyimpangan. Terlebih dalam kitab suci yang kesucian inilah yang membedakan antara kitab suci dengan buku-buku lain. Nah Allah Subhanahu wa taala memelihara dengan artian bahwa lafaz dan maknanya akan terjaga sampai Allah angkat di waktu yang Ia tentukan. Kejadian ini tentu menjadi tanggung jawab bagi kita semua untuk mempelajari Al-Quran sehingga Al-Quran kita dapat secara sempurna tersampaikan dari generasi ke generasi. Dan tak hanya itu, dengan menunjukkan nilai-nilai Al-Quran pada dalam keseharian kita, itu insya Allah bahwa Al-Quran akan tetap berada di dalam hati kita. Itu aja mungkin untuk siniar edisi kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga kita bisa senantiasa perlahan demi perlahan, step by step, mempelajari isi Al-Quran dan mengetahui kedudukan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan kita juga senantiasa memberikan kesempatan bagi diri kita untuk terus mengaji dan mengkaji isi Al-Quran kita sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wal 'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.